Selamat pagi anak-anak sekalian, kembali lagi bertemu dengan saya Miss Pratiwi Purba, dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai bulan. Bulan dan perilakunya. Bulan adalah satelit bumi, artinya bulan beredar mengelilingi bumi pada garis edarnya. Bulan tidak dapat menghasilkan cahaya sendiri, di mana bulan memantulkan cahaya dari matahari. Jaraknya dari bumi adalah sejauh 384.403 km. Dengan massa sekitar 1/81 massa bumi, atau sekitar 8,1 kali 10 pangkat 22 kg. Gaya gravitasinya 1/6 kali gravitasi bumi, dengan diameter kurang lebih 1/4 kali diameter bumi. Bulan tidak memiliki atmosfer. Oleh karena itu, suhu di bulan sangat ekstrim. Di bagian yang terkena sinar matahari, suhunya bisa mencapai 110 derajat Celcius. Sedangkan di bagian tidak terkena sinar matahari, suhunya bisa mencapai minus 173 derajat Celcius. Bumi tidak dapat merambat di sana, oleh karena itu bulan merupakan tempat yang sunyi. Langit di bulan berwarna hitam kelam. Berbeda dengan langit di bumi yang tampak biru akibat adanya debu-debu angkasa yang mampu menyebabkan gelombang pendek seperti warna biru. Gelombang pendek ini lebih banyak dibandingkan dengan cahaya gelombang panjang yang ada di bumi. Tidak mengenal siklus air. Dengan demikian, kemungkinan besar di bulan tidak ada kehidupan. Akibat periode rotasi dan revolusi bumi yang sama, permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama sepanjang waktu. Permukaan yang lain tidak pernah menghadap ke bumi. Sisi yang tidak pernah menghadap ke bumi ini baru berhasil diberi gambarnya oleh pesawat antariksa pada tahun 1959. Fase bulan. Di samping mengorbit bumi atau berevolusi, bulan juga berotasi dan bulan bersama bumi beredar mengelilingi matahari. Dari bumi, kita dapat melihat rupa bulan dalam fase-fasenya berupa bulan sabit, bulan separuh, bulan lonjong atau bulan benjol, dan bulan penuh atau bulan utuh, atau biasa kita sebut sebagai bulan purnama. Terdapat 8 fase bulan. Yang pertama adalah bulan baru, atau kita sebut sebagai bulan mati. Pada saat ini kita tidak dapat melihat bulan. Bulan sabit, ini terjadi pada pekan pertama. Bulan separuh, atau kita sebut sebagai bulan mengambang. Bulan cembung, atau kita sebut sebagai bulan lonjong atau bulan benjol. Bulan purnama, atau kita sebut sebagai bulan penuh, dan bulan utuh. Bulan cembung, atau kita sebut sebagai bulan benjol atau bulan lonjong. Bulan separuh, dalam kondisi ini bulan menyusut. Bulan sabit, ini terjadi pada pekan terakhir. Pasang surut air laut. Pasang surut air laut disebabkan oleh gaya gravitasi bulan dan matahari terhadap bumi. Akan tetapi, pasang surut terutama disebabkan oleh gaya gravitasi bulan. Hal ini disebabkan jarak bumi dengan bulan jauh lebih dekat daripada jarak bumi dengan matahari. Oleh karena jaraknya lebih dekat, pengaruh bulan bagi pasang surut air laut jadi lebih kuat. Pasang purnama dan pasang perbani. Dalam satu bulan terdapat 2 pasang purnama dan 2 pasang perbani. Pasang purnama ditandai oleh kenaikan permukaan air laut yang sangat tinggi. Pasang purnama terjadi ketika gaya gravitasi bulan dan matahari bekerja dalam arah yang sama, yaitu saat bulan purnama dan bulan baru. Sedangkan pasang perbani ditandai oleh sedikit kenaikan permukaan air laut. Pasang perbani terjadi ketika matahari dan bulan membuat sudut 90 derajat, yaitu saat bulan seperempat. Gerhana bulan. Pada saat kedudukan matahari, bumi dan bulan segaris, yaitu matahari, bumi, dan bulan. Ada 2 bayangan bumi, yaitu umbra dan penumbra. Yang ini umbra dan yang ini adalah penumbra. Seluruh proses gerhana bulan dapat terjadi dalam waktu 6 jam, namun yang betul-betul berada dalam bayangan inti hanya sekitar 40 menit. Yaitu di bagian umbra ini hanya sekitar 40 menit. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat kedudukan matahari, bulan, dan bumi. Kalau tadi gerhana bulan adalah matahari,
bumi, bulan, gerhana matahari terjadi pada saat matahari, bulan, dan bumi. Pada saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Ukuran bulan yang lebih kecil dari bumi menyebabkan bayangan bulan hanya menutupi daerah yang sempit saja. Bayangan bulan juga membentuk umbra dan penumbra. Orang yang berada di daerah umbra akan melihat gerhana matahari total, sedangkan orang yang berada di daerah penumbra akan melihat gerhana matahari sebagian. Pada saat terjadi gerhana matahari sebagian, orang di tempat yang ditimpa bayangan bulan masih dapat melihat matahari walaupun sangat kabur. Gerhana matahari total dan cincin. Gerhana matahari total terjadi relatif singkat, hanya akan berlangsung tidak lebih dari 6 menit saja. Pada saat gerhana matahari total, matahari benar-benar gelap. Selain gerhana matahari total, dapat juga terjadi gerhana matahari cincin. Gerhana ini terjadi saat bulan berada pada titik terjauh, yaitu pada titik aphelion. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap video ini membantu Anda memahami topik mengenai bulan. Terima kasih.